Lebih ke iri ya. Sama bapak atau Sama bapak. Karena bapak itu pendatang baru kan. Pendatang baru yang tiba-tiba bisa mengubah masyarakat di situ. Ayo gitu, berbondong-bondong kita memeluk agama. Karena bapak saya bilang dia ini berguru sama yang tidak seharusnya digurui gitu. Ilmu hitam ya ibaratnya. Saya nggak terlalu jelas ininya ya. Tapi kata mama saya ada sosoknya. Dia selalu ngintilin terus. Setiap orang lain lengah, ngedeket nih sama mama saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rara, host magang kali ini. Nah, di video kali ini gua kedatangan penutur kisah, di mana penutur kisah kali ini bakalan nyeritain saat dia tinggal di kampung terpencil di daerah Jawa Barat. Nah, di sana dia mengalami pengalaman pahit dan juga kejadian-kejadian horor. Langsung kita sapa aja ya. Penutur kisah kali ini ada Mbak Nia. Assalamualaikum Mbak Nia. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Deket dari sini nih rumahnya nih. Jadi udah nyampe Mbak ya. Nah, kejadian horor dan pahitnya saat itu Mbak yang bakalan Mbak ceritain ini, itu kejadian berkisar tahun atau di umur Mbak Nia berapa tahun nih? Kejadian tersebut di sekitar 24 tahun yang lalu pada saat saya berumur 7 tahun. Udah lama banget ya. Dan ini benar-benar membekas ya Mbak. Iya. Sampai sekarang ya. Kejadian ini nggak bisa terlupakan karena dari situlah kita dari situlah kita jadi harus mengalah keluar dari kampung tersebut. Dan kampung tersebut katanya diceritain. Tadi kan kita sempat ngobrol di bawah ya Mbak. Dan kampung ini tuh berarti kental banget sama hal mistisnya ya. Kampung tersebut kental sekali dengan mistisnya. Dan anehnya itu masyarakatnya percaya akan mistisnya itu. Bahwa misalkan pohon ini bisa mengeluarkan uang. Serius Mbak? Ya, atau si sungai ini membawa keberkahan. Jadi mereka percaya. Mereka tuh percaya akan alam kali ya Mbak ya? Iya betul. Sampai akhirnya satu keluarga Mbak Nia nih sampai harus mengalah ya untuk pergi ke kampung yang lain. Oke Mbak Nia, tahan dulu ceritanya. Percaya atau enggak, nikmatin aja kisahnya. Oke Mbak Nia, ini gimana nih awal ceritanya? Jadi sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya saya di umur 7 tahun, saya dan keluarga mengalami sebuah peristiwa yang cukup membuat saya sampai saat ini teringat ya. Oke, udah lama ya Mbak? Udah lama sekali. Waktu itu bapak saya sebelum bertemu dengan ibu saya, beliau itu seorang guru di sebuah pesantren. Lalu menikahlah dengan ibu saya. Dari situlah ibu saya mengajak bapak saya untuk ikut ke rumahnya. Jadi tinggal di kampungnya. Karena hijrah awalnya itu ibu saya ikut dengan bapak. Tapi karena sesuatu hal ibu saya membawa bapak saya ke kampung tersebut. Nah, dimulai dari situ bapak saya seperti
kayak mengganjal gitu di kampung ini. Oke, kampungnya ini di mana Mbak kalau boleh tahu? Kampungnya itu ada di Jawa Barat, Oke. di sebuah kampung yang terpencil banget Mm-mm. di bawah gunung. Jadi susah sekali orang menemukan tempat itu ya. Oke. Heeh. Lalu seiring berjalannya waktu, bapak saya menemukan keganjilan tersebut nih. Mm-mm. Seperti tiba-tiba ada pohon yang di situ ada ritualnya. Oke. Sementara di situ ada tempat beribadah, Mbak. Aduh, aku merinding. Berarti ini pohon diritualin gitu, Mbak? Iya, diritualin. Tapi anehnya tuh bukan hanya pohon yang besar. Jadi kayak bambu, kayak apapun yang berbentuk pohon ya. Ada ada sebuah apa namanya ritualnya, sajennya di situ. Terus di situ juga sebenarnya ada tempat ibadah ya. Ada dua kan, ada yang tempat ibadah yang buat keseluruhan, ada yang buat ibaratkan buat sehari-harinya. Ya tempat ibadah. Tapi emang bener-bener cuman yang ngisi paling nanti bapak lagi ke situ, nanti azan gitu kan. Tapi tidak ada orang, paling ada satu dua gitu. Itu pun kayak semacam tetuanya aja yang ikut sholat, yang ikut beribadah gitu di situ. Lalu tepat di bulan puasa, bapak saya ngerasa harus ada yang diubah di kampung tersebut. Tidak bisa seperti ini terus, khawatirnya sang pencipta marah kan kalau begitu terus. Nah, tepat di bulan puasa, bapak saya mengumumkan di tempat ibadah tersebut, ayo kita kembali ke Tuhan kita masing-masing, kita beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, begitu. Sempet banyak penolakan kan awal-awal, kontra lah ya. Banyak yang, ada yang pro, ada yang kontra. Nah itu kalau aku boleh tahu Mbak, kontranya tuh kenapa? Lebih ke arah mana? Lebih ke iri ya. Sama bapak atau sama bapak. Karena bapak itu pendatang baru kan. Pendatang baru yang tiba-tiba bisa mengubah masyarakat di situ. Ayo gitu, berbondong-bondong kita memeluk agama. Gimana sih Mbak itu prosesnya, boleh ceritain nggak? Jadi setelah dari diumumin itu bulan puasa tersebut, alhamdulillah tuh 1, 2 pada ke rumah tuh bertanya, belajar. Lama kelamaan, alhamdulillah makin banyak di rumah jadi kita itu. Jamaah ya? Banyak banget jamaahnya sampai ingat betul saya itu setiap sehabis maghrib anak-anak berbondong-bondong membawa obor ya untuk mengaji di rumah kami. Ya, waktu itu situasi rumah kami itu bilik panggung. Jadi biasanya tuh di bawah-bawah tuh ada hewan piaraan kayak kambing, ayam ada di bawah. Oh berarti tinggi, panggung ya? Tadi bawahnya buat hewan-hewan peliharaan. Itu rame sekali setiap malam ya. Bahkan sampai jam 12 pun masih ada anak muda yang ngaji, yang masih mau belajar di situ. Sampai pada suatu hari kelihatan sekali tuh yang kontraknya dari pihak tetuanya ya, gitu. Ada satu orang merasa dia tersaingi sama bapak. Padahal mungkin ilmunya lebih tinggi dari bapak gitu. Pada suatu hari ada sebuah acara besar di kampung tersebut. Nah, pembawa acaranya itu bapak saya sendiri. Nah, setelah acara tersebut berlangsung, habis acara itu ada tuh sebuah suguhan ya buat para
tetua ya, Mm-mm. para tetua di situ mau makan-makan istilahnya. Baru bapak mengambil air nih buat cuci tangan mau makan. Datanglah satu orang tiba-tiba membawa golok sambil berbicara tinggi, memakai Oke, bahasa emosi Sunda. gitu. Emosi, katanya begini, heh saha mana nu ngaranna ieu gitu, kali poing di paehan sekalian gitu, ngarusak citra masyarakat baik soalnya gitu. Artinya apa tuh Mbak? Apa ya, sini saya bunuh aja soalnya ini udah ngerusak masyarakat gitu, Oh jadi tujuan dia emosi ke bapak saya. Sedangkan di situ lagi pada duduk tetua. Nah sadar salah satu tetua itu akhirnya ngambil bapak saya, ayo ngumpet gitu, nyelamatin ya. nyelamatin, diumpetin lah di sebuah gudang tuh, sebuah gudang, diumpetin. Disamperin lah tetua itu, disamperin lah yang membawa golok itu. Ayah naon sih? Ayah naon gitu. Ada apa? Mana kan dia ulah disumputkeun aing ge nyaho. Eta si eta aya di dia jelema. Tuh. Oh tuh Mbak. Sini, jangan diumpetin orang itu. Saya juga tahu orang itu pasti ada di sini. Masuklah ke dalam. Orang itu gini, wah bobo goloknya aja apa ya, panjang parang ngeri gitu ya. golok-golok. Golok zaman dulu ya. Awas lamun aya nu nyumputkeun ku aing tebas di dieu keneh gitu. Awas kalau ada yang nyumpetin langsung saya tebas di sini juga. Tuh. Merinding aja. Nah, itu di jam 12 malam. Pergilah orang itu. Masih ngumpul itu tetua. Pulanglah tuh orang tersebut. Udah nggak ada orang itu kan. Kata bapak saya, udah saya mau pulang aja gitu. Udah nggak ada kali itu. Bapak sambil ini kan pelan-pelan jalan menuju ke rumah karena emang lumayan jauh juga ya gitu. Kayak gitu. Sampai rumah tepat di jam 2-an ya. Orang itu ke rumah. Mukul rumah kita, apa sih namanya, tiang ya, tiang rumah kita. Tiang panggung gitu ya? Iya, keluar sih ya, kadi harapan aing gitu ya. Kesini lo ngadepin gue gitu kalau berani gitu. Pada bangunlah kita tuh, pada bangun. Mak, aya naon mak? Buka cenah aya naon? Ieu nya Pak. Tin bapak, kebetulan kan memang bapak belum tidur ya, nggak bisa tidur kan, ada jam 2 malam ya. Haus cenah haus. Les teuing antepkeun bae cenah gitu. Biarin aja cenah gitu. Udah gitu makin menjadi, woi, mana kan dia sia? Ulah dicero, ulah nyumput gitu. Kan dia sini, jangan di dalam aja, jangan ngumpet gitu, beraninya gitu. Nah, kedengaran sama masyarakat, pada bangun kan? Iya. Otomatis sama masyarakat pada bawa obor tuh. Pada bawa obor, rame jadinya. Nah, dari situ makin ngamuk si orang itu, makin menjadi-jadi, mukulin pakai parang itu ya, mukulin segala macam, bilik segala, prak. Kita di dalam keadaan ketakutan semua. Panik ya. Panik. Ngelihat ibu saya menangis, bingung harus gimana. Ngelihat bapak mungkin juga lagi nyari cara gimana nih gitu ya, buat nyelamatin kita gitu, keluarganya. Nah, kebetulan di situ ada kakak ipar saya. Nah, kakak ipar saya keluar. Tapi kakak ipar saya masih ngeliatin nih, sampai mana nih orang ini. Ternyata ngamuknya semakin menjadi. Dia sampai mengaung-ngaung di depan rumah. Sampai loncat. Kayak macan. Kayak macan. Kerasukan gitu dia? Kayak kerasukan. Karena mungkin saking emosinya ya, keluarlah roh dari guru dia mungkin apa gimana ya. Karena bapak saya bilang dia ini berguru sama yang tidak seharusnya digurui gitu. Ilmu hitam ya ibaratnya. Mengaung-ngaung, saya masih ingat betul itu suaranya, ya Allah. Saya baru
ya Allah ini manusia jadi-jadian gitu. Siluman. Heeh gitu. Kata saya, masa iya sih gitu kan. Terus udah gitu, si kakak ipar saya nih, mungkin punya cara tersendiri ya, bagaimana caranya nih melumpuhkan si lawan ini. Akhirnya nunggu si manusia ini capek, orang ini capek, gimana nih? Ambillah dia jubah ke belakang. Tiba-tiba aja dari belakang si orang ini, gitu, diituin jubahnya si bapak kakak ipar aku itu. Langsunglah dia tepar, lemas. Terus goloknya juga lepas ya. Langsung cuma gara-gara jubah itu tanpa dibuka langsung digotong sama masyarakat. Entah mungkin dibawa ke dirembukin ya. Kenapa ada apanya kita nggak tahu. Oh, mbak-mbaknya nggak tahu tuh sampai situ. Belum tahu karena saking paniknya kan, mama aja belum tahu ya. Itu udah gitu, dari tetua tuh ada beberapa orang masuk ke dalam, ngobrolin bagaimana kalau sudah begini. Karena kita takutnya nyawa kita hilang gitu, nyawa keluarga ini hilang gitu. Akhirnya kata bapak, ya udah begini aja, saya ngalah aja, saya pergi aja dari sini. Pergi dari kampung ini? Iya. Berarti keluarga mbak semua bakalan pergi? Iya, pergi. Demi keselamatan, demi masyarakat juga ya, gitu. Gara-gara satu orang doang itu mbak? Oke. Entah, nggak ngerti ya. Satu orang itu tuh ngirinya dari mana, ibaratkan ya. Lalu malam itu tanpa pikir panjang, ya sudah kita berkemas, membawa baju seadanya, tanpa membawa apa-apa ya. Ya udah dari situ. Berapa orang sih mbak yang ada di keluarga? Waktu itu 7 orang. Banyak ya? 7 orang. Terus ada satu keluarga itu yang kakak ipar saya ya. Dia itu baru lahiran sebenarnya di situ. Anaknya masih bayi, ya udah dibawa ya kan. Harus pindah tuh. Harus pindah. Malam itu juga. Mau nggak mau. Merinding. Ya udah kita siapin getek, kita pergi dari situ. Getek. Itu jalur cuman getek doang. Oh berarti sungai ya? Sungai. Kita melewati sungai demi sungai. Ya ampun, boleh ceritain gak sih mbak itu kayak gimana pas pindahannya? Nggak bisa dibayangin ya. Gimana ya? Nggak bisa dibayangin banget. Ceritanya, ya Allah, sampai sekarang tuh juga masih terngiang-ngiang aja ya. Di perjalanan itu kita, ya Allah, cuman bisa nangis ngelihat orang tua nangis, ya kan. Terus tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak membawa bekal apapun selain baju, cuman paling 2 helai 3 helai kita bawa, tidak membawa apa-apa, bahkan uang pun tidak membawa gitu ya. Langsunglah pergi lagi menyusuri sungai tersebut. Nah di jam 10-11an tuh kata bapak gini, bilang ke mama, udahlah di sini aja, semoga aja ini tempat kita, cuma gitu, tujuan kita. Sini tuh apa? Jadi mungkin nanti kita punya rumah di sekitar sini gitu ya. Tapi padahal masih di sungai. Masih di sungai. Terus kita berhenti tuh, diam di pinggir sungai kan. Mikirin tuh gimana gitu kan, gimana mau ke depannya ini gitu kan. Akhirnya kata bapak saya, coba yuk kita jalan kaki menyusuri kampung gitu ya. Sambil nanya-nanya, mungkin ada rumah kosong yang nggak dipakai atau kontrakan gitu kan ya, bisa kita. Sedih banget tuh kalau dibayangin ya. Saya sampai sekarang masih ingat karena saya ngerasa itu pengalaman terburuk ya. Iya. Jadi nggak mau gitu sampai ngalamin lagi hal yang kayak gitu. Sampai pada akhirnya ada rumah kecil banget, jalan buat tuh kita tempatin berapa orang, benar-benar sepetak. 9 tadi ya? 7 orang, oke. 7. Dan gitu, ya udah akhirnya mau nggak mau kan
itu juga udah alhamdulillah ya. Udah Rumah kosong ya? rumah kosong. Oke. Kayak kontrakan tapi bukan kontrakan, kayak gudang ya begitulah pokoknya. Suasananya Mbak di sekitar. Suasana sekitaran banyak rumah sih, banyak rumah. Jadi kebetulan itu kita dapetnya kayak deket kota. Oh, jadi iya. dari sungai. Naik tuh menyusuri kampung, jalan kaki kita. Pada Sampai akhirnya akhirnya ketemu tuh. ketemu rumah yang ya udah alhamdulillah Kosong, ya. ya. Kita mulai lagi dari nol di sini. Sampai pada akhirnya bapak memutuskan di situ kan. Kita mulai dari nol di situ, dari mulai tidak punya beras, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan ya, semuanya di situ. Sedangkan kakak saya tuh, yang kakak ipar saya, dia ditawarin buat nempatin bekas pesantrenan di atasnya. Oke. Jadi agak berkurang lah ya di rumah itu bebannya. Space-nya lumayan lah ya. Udah gitu, ya udah di situ kenangannya itu merih ya. Merihnya gimana ya? Kayak bener-bener pengen makan pun tuh kayak susah banget. Kita memulai kehidupan baru di situ. Bapak juga mulai berjualan tuh, mulai dekat dengan masyarakat di situ. Nah, Bapak aktif juga tuh di tempat beribadah, aktif jadi imamnya, jadi pengisinya. Akhirnya ada yang nawarin begini, Pak, rumahnya di mana Pak? Oh, di dinya kah? Di itu, di sana kontrak gitu. Terus kata si bapaknya gini, Pak, gini aja, mau nggak nempatin tanah saya? Tanah saya kosong, udah lama. Itu pun kalau bapak mau, pakai aja tanah saya. Gitu. Nah, kebetulan obrolan itu sehabis Isya. Cuman bawa senter ya waktu itu. Bapak saya nengoklah tanah tersebut. Jalan setapak ya namanya. Kayak hutan gitu. Setelah dilihat-lihat, akhirnya pulang. Berbicaralah sama ibu saya. Kata ibu saya, ya udah nggak apa-apa, Bismillah aja, semoga aja itu awal dari kehidupan kita yang lebih baik gitu kan. Begitu, besok paginya bapak saya membawa kakak saya yang ketiga sama yang keempat ini nih, bawa pacul gitu, bawa parang ya buat ngituin, membersihin tanah yang ini seenggaknya gitu agak-agak cerah gitu. Pas dibawa ke situ, nggak bisa dulu diberesin, ini harus kompromi dulu sama yang punya tanah. Ayo pulang, tinggal aja, kata bapak gitu. Pulang tuh habis maghrib, bapak ke situ. Bapak ke situ, duduk di tengah-tengah yang mau kita tempatin. Di situ bapak ngaji ya, beberapa balikan, nggak bisa, mereka nolak. Itu nolak pertama kali masih seperti kayak ditakut-takutin. Oke, gimana? Kayak suara-suara aja gitu. Oh, penolakan gaib ya. Pulang lagi, besokannya lagi, sehabis Isya, bapak saya ngaji lagi di situ. Berharap agak luluh gitu ya. Tapi ternyata malah makin menjadi-jadi, dilempar lah. Ada yang ngetawain lah. Ada sosoknya gak? Dipukul lah. Tidak ada. Karena si tanah tersebut nih banyak kuburan lama. Ya kan kalau kuburan lama kelihatan ya. Nah, bapak saya itu kayaknya ngedudukin kuburan salah satunya gitu. Jadi nggak terima apa gimana gitu ya. Oke. Di situ makin menjadi nih penolakannya. Oke, berarti terornya tuh gangguannya secara nggak ada sosok ya? Nggak ada sosok. Ke fisik Terus, tapi kan? ke fisik. Sampai akhirnya pulang tuh. Akhirnya pulang, bilang ke ibu saya, gimana mau diterusin tidak? Ini udah 3 malam gitu ya. Di situ ya? Udah 3 malam. Kata ibu saya, sanggup enggak digituin. Kalau tidak sanggup tidak usah, nggak apa-apa gitu.
Tapi bapak saya bersikeras tuh. Coba di malam Jumat. Pas di malam Jumat setelah Isya, bapak saya ngaji sampai subuh sendiri di tempat gelap, duduk sendiri di tempat gelap Di tengah-tengah lagi ya. Dahsyat banget di situ penolakannya. Apa tuh Mbak? Bener-bener nggak bisa nggak bisa. Kalau yang kayak gitu tuh kita ngebayanginnya nggak nalar ya. Karena kan ada orang yang percaya dan tidak ya tentang begituan ya. Tapi di situ bapak saya sampai akhirnya pulang subuh tuh badan tuh udah nggak kuat, lemes. Bapak cerita apa tuh Mbak? Pas diganggu. Bapak cerita sosoknya gede. Itu yang membuat bapak nggak kuat. Gede sekali, warna hitam gitu. Mencekam bapak begini, biar nggak bisa ngaji, biar sesek. Oh, dibikin sesek itu, dipeluk maksudnya? Dipeluk dari belakang, dibikin sesek. Terus dilempar-lempar batu. Ya ampun, udah kayak ya banget ya. Kalau banget ya. Udah gitu, yang ketawa mah Jojong aja yang ketawa. Gitu. Sampai akhirnya Bapak nggak kuat? Sampai nggak kuat, pulang. Akhirnya subuh itu pulang. Papa lemes badannya. Akhirnya mama saya memanggil bapak yang punya tanah. Sebenarnya ini tanah bekas apa? Tuh. Terus diceritain lah, ini tanah sebenarnya udah terbengkalai lama. Di situ ada sumur besar. Pernah kejadian warga situ nyemplung, akhirnya ditutup kan pakai tanah rata. Terus ada rel, sisa rel, bekas rel zaman dahulu Belanda masih ada. Terus juga memang banyak penunggunya, makanya masyarakat sini tuh tidak pernah mau tempat beribadah karena emang selalu iseng kalau ngelewatin tempat ini. Banyak gitu kejadian, entah siang tengah malam gitu, makanya tidak terurus. Terbengkalai lah tuh lama. Udah nggak bisa, udah takut duluan gitu ya. Yang mau ngegarap apapun gitu tanah ini tidak mau gitu. Terus pada akhirnya bapak sembuh tuh, setelah 2 harian sembuh. Akhirnya pas malam Selasa itu yakin gitu, Bismillah bisa gitu ya. Bisa, yuk kita komunikasi lagi. Saya juga nggak ngerti yang dimaksud ngaji bapak itu ngaji gimana gitu kan. Di malam Selasa itu bapak mengulang ke situ lagi, ke tempat penasaran. Penasaran apa yang dikomunikasiin bapak saya tidak tahu. Tapi pada akhirnya bapak memutuskan, ayo sudah bisa kita garap tanah ini akhirnya untuk kita tempatin gitu. Di situ mulailah pelan-pelan. Awalnya cuma bapak saya sama anak-anaknya yang ngerjain. Bawa gerobak tuh dari tempat lama yang kontrakan kecil ke situ kan lumayan jauh, bawa gerobak tuh saya naik tuh di atas gerobaknya, saya inget banget. Masa-masa seru ya. Udah gitu bawa parang, kayu, memulai dari nol. Kita babat, kita punten-punten ya istilahnya ya, mau ngisi di sini. Semoga bisa gitu bekerja sama dengan baik, ibaratnya bisa di sini dengan mereka welcome lah ya. Welcome lah. Selamat datang. Nah gitu 1 hari, 2 hari, 3 hari bener-bener kerja bakti ya, kerja bakti keluarga, karena emang kita belum terlalu berbaur dengan masyarakat belum pada kenal dengan kita, kecuali bapak doang ya. Bapak itu juga di tempat ibadah kan, bukan berbaur kayak biasanya orang-orang gitu. Tiba-tiba ada sekelompok pemuda, satu dua datang ke situ ngebantuin. Aku udah mikirnya yang terjadi lagi tuh di kampung. Enggak. Di situ makin banyak yang ngebantuin rumah, makin banyak. Setelah ketutup tuh genteng atap, belum ada bilik, belum ada apa, bapak ngeboyong kita
ke situ buat tidur. Buat pindah. Pindah, padahal belum ada apa-apa. Itunya tanah apa gimana? Jadi bapak bikin Lantainya. dulu tuh, bikin apa namanya, tempat tidur dari bambu. Oh, oke. Kita tidur di situ semuanya Oke. berbarengan. Nah, saya masih inget banget nggak bisa tidur ya. Mana bisa tidur? Iya. Itu Belum ada belum ada dindingnya. apa-apa. Dipakai ini tuh apa? Samping apa ya? Samping itu kain ya, kain. Oke. Kain sama mama penutup tuh. Cuman buat kamar doang tuh ditutup-tutupin kain. Kayak kain Tapi, gendongan gitu. oh, nggak sih? kain gendongan. Jarik ya? Iya, jarik. Tapi malam itu bener-bener semuanya kayak hadir di situ. Oke, gimana tuh Mbak? Aduh. Angin sepoinya tuh bukan sepoi biasa ya. Sepoi kayak ih, ngapain sih lu di sini gitu. Ganggu gue gitu ya. Itu kan. Padahal kan udah ini kan, udah klop tadinya kan. Tapi mungkin masih ada aja gitu yang nggak mau ditempati. Iya. Ya Allah, malam itu saya nggak bisa terbayang deh, nggak bisa tidur sama sekali. Yang suara cekikikan, yang gimana lagi ada suaranya di situ malam itu. Ada sosoknya nggak? Nggak ada sosoknya. Oh, mereka suara-suara gitu. Nakut-nakutin ya. Oh, oke. Nakut-nakutin. Sepanjang itu ya? Sepanjang malam. Bapak bilang nggak apa-apa dikuat-kuatin. Ya, daripada kita harus kembali lagi ke rumah yang kecil itu, nggak apa-apa di sini kuat-kuatin. Nah, berlanjut tuh rumahnya, bikin bilik. Kebetulan waktu itu mama sama bapak saya bisa ya nganyam-nganyam gitu kan. Dia bikin bilik. Itu bilik serumah itu beneran bikin berdua. Karena kan anak saya belum bisa bikin ya, bikin berdua. Sedangkan yang anak pemuda-pemuda itu kayak apa namanya, maku-makuin apa biliknya bagaimana. Sampai pada akhirnya tertutuplah rumah tersebut. Oke. Tapi tidak hanya di situ ternyata. Nah, dari situ udah ketutup rumah, banyak kejadian. Teror tuh setiap ini ada ya. Setiap namanya. hari gitu kan? Hampir setiap hari, namanya juga baru ditempatin kan. Setiap hari ada, tapi alhamdulillahnya tuh banyak pemuda yang selalu standby di rumah kita. Nanggepnya ke bapak saya jadinya guru mereka. Maaf ya aku potong sedikit. Itu teror yang didapat sama Mbak Nia, sebuah keluarga ngerasain juga? Ngerasain juga. Ada teror paling ininya nggak? Paling ekstrim ya? Yang sosok terus mungkin apa gitu? Kalau sosok yang dibilang bapak ya, jadi sosok itu tiba-tiba aja datang. Harus saya jadi branding sendiri. Tiba-tiba datang, jadi dia itu tidak mau ada orang yang ke rumah itu. Dia ngomong gitu? Saya bisa lihat, saya ngerti kenapa dia ada di situ. Oke. Di jalan setapak menuju rumah kita. Oke. Di situ. Kayak gimana sih Mbak itu dia? Nah, itu dia berkomunikasi, katanya ada yang nyuruh dari orang yang tidak suka dengan bapak saya. Ibaratkan rajanya, dia rajanya bareng, gitu ya. Terus pernah juga kejadian lagi adem-ademnya gitu ya, tidak ada kejadian, paling kejadian yang cekikikan doang kan, paling tiap malam itu kerasa banget. Tiba-tiba pagi-pagi itu sekitar pukul 8 ya, teteh saya yang nomor 2 lagi hamil, lagi makan di belakang, di dapur. Saya mau makan, terus kebetulan mama saya lagi masak air. Dulu itu tempat makan kami kalau mau makan di amben. Tahu amben nggak, Mbak? Tempat duduk terbuat dari papan gitu, disusun. Saya naik tuh mau ngambil nasi karena emang kebetulan nasinya di atas. Di bawah lagi masak air. Penuh kan. Dulu mah tidak ada galon ya. Emang masaknya air direbus gitu kan. Iya, pakai panci gede lagi ya. Ke panci gede. Kayak gitu. Naik, nggak tahu kenapa ada yang ngedorong saya. Masuklah saya ke si tempat apa?
airnya tumpah ke saya. Wajah saya ada di posisinya ada di tempat masak itu apa ya? Yang pakai ini Kayu. Heeh. Iya itulah aku gambar kok. Pas banget di situ ke bara apinya. Ininya ke badan saya. Astagfirullah. Ternyata Tapi nggak tahu siapa yang dorong. nggak tahu. Ternyata itu setelah bapak saya ini ada yang marah. Berarti ada sosoknya dong yang Ada dorong. sosoknya yang dorong. Oke, apa tuh? Ada yang marah katanya itu. Ada yang marah gara-gara kan makin lama otomatis bapak makin ngerapihin tempat tinggal kita kan, supaya terang, supaya terlihat tidak menakutkan lagi. Nah di situ dia tidak mau kalau tempatnya dibersihin. Gitu. Di situ saya benar-benar kayak dibilang mau meninggal ya. Orang ini udah ke bara api, ini udah air ya Allah panas. mendidih loh itu Mbak. Astagfirullah. Aku masih ingat banget sakitnya itu sampai tulang. Ih segitunya ya. Bapak saya dalam keadaan nggak ada waktu itu. Cuma ibu saya di rumah. Aduh aku merinding lagi. Ada yang lewat minta tolong kan mama tuh. Tolong, kita tolong anak saya tolong. Tanpa pikir panjang saya diceburin ke baskom yang ada airnya. Oke. Berharap tidak kepanasan. Nggak melepuh ya. Nggak melepuh padahal hal itu salah kan ya sebenarnya. Iya benar. Nah, Bu, gotong aja Bu, ayo Bu, ke mana? Ke klinik gitu ya. Digotong tuh, tapi ternyata bukan di klinik, digotong. Saya menyusuri kampung itu nggak pakai baju Mbak. Nggak pakai baju karena kepanasan. Ibu saya pikir biar ini ya sambil dikibas-kibas tuh. Iya biar nggak panas ya. Dibopong sama bapak-bapak yang lewat itu. Dibawa ke tempat pengobatan. Alternatif. Untungnya nggak jauh dari rumah. Ya, untungnya nggak jauh dari rumah. Di situ saya ya Allah cuma bisa nangis kesakitan. Gimana sih rasanya ya? Ya Allah nggak bisa dibayangin saya. Kok bisa sih jahat banget ya? Jahat banget. Nggak itu doang. Setelah teteh saya ini yang makan lagi hamil gede kan? Lagi hamil gede. Teteh saya biasa jalan-jalan sekitaran gitu. Ada yang nongol di pohon, warnanya merah kata teteh saya. Teteh samperin kan, taunya nggak setan apa gitu ya, langsung ngejerit teteh saya. Ketakutan pingsan di tempat situ. Kayak apa kata teteh? Katanya pakaiannya merah, terus pakai ini nih, pakai penutup ini satu, penutup apa? Mata satu. Apa mungkin matanya yang buruk apa gimana? Oh iya. Teteh saya ngomongnya matanya nggak ada, pakai penutup apa gimana. Sampai sekarang tuh ketelah banget. Tuh di situ tuh ada si baju merah gitu sampai sekarang. Oke. Oh perempuan atau laki-laki katanya? Ih merinding. Aku tadi mikirnya cewek loh, kan biasanya kan perempuan ya nggak sih ya kuntilanak gitulah ya. Makanya disamperin tuh takutnya itu orang apa bukan, mungkin ya kata teteh saya kan. Taunya bukan. Kayak gitu kan ditanya kenapa, ada apa, sambil nangis dia cerita begitu. Ada itu yang baju merah cowok jongkok katanya di pohon itu ngeliatin aja. Pas dideketin ternyata matanya ketutup gitu. Apa nggak tahu, nggak ngerti ya, akhirnya, atau nggak ada lah ya matanya tuh. Akhirnya shock kan. Mungkin manusia begitu gitu kan. Terus sosok itu juga hilang seketika aja udah. Pas pingsan nerornya sampai ke teteh aku segala kan. Udah gitu kebetulan tuh di situ juga mama aku tuh hamil anak terakhir. Aku masih punya ada nih, ada cowok musuh. Dia itu lahirnya di sini, di kota sini, dari kampung yang sini, bukan di kampung dulu ya. Nah, setiap malam tuh selalu dijagain sama pemuda itu ya, pas hamil itu. Nah, kalau si teteh ini nih udah dibawa sama suaminya pulang, jadi nggak di situ lagi. Jadi kita di rumah itu tinggal aku, bapak aku, kakak aku yang ketiga, ibu ya, kakakku 4, aku sama adik aku cewek, terus lagi hamil nih mama nih. Nah, si bungsu ini setiap malam selalu dirondain tuh
karena Kenapa? tahu Kenapa? nggak apa ya, kalau kata kita mah ada yang pengen sama anak ini gitu, Tapi masih di dalam perut gitu, udah ditandain gitu. ada sosoknya atau gimana tuh saat itu? Saya nggak terlalu jelas ininya ya, Heeh. tapi kata mama saya ada sosoknya, Dia selalu nungguin. ngintilin terus. Ngintilin. Apa ya, setiap orang lain lengah Heeh. ngedeket nih sama mama saya. Oh, setiap yang ngejagain yang ngeronda ini lengah gitu ya. Heeh. Tapi alhamdulillahnya itu hanya setiap malam. Jadi kalau siang sampai sore nggak ada. Jadi kalau malam Dia ada. dia ada. Sampai Sampai lahir ditungguin. ditungguin. Sampai akhirnya lahir, alhamdulillah sehat walafiat ya. Sampai Berarti sosoknya nggak ganggu lagi tuh. Kepengen doang tadinya. pengen, kayaknya dia pengen gitu. Mm-mm. Kan baunya harum katanya kan orang yang hamil itu. Iya, heeh. Terus udah lahiran, alhamdulillah selamat. Tapi setelah itu dikira seiring berjalannya waktu kita akan hidup tenang gitu ya di situ. Ternyata enggak, sama aja. Malah gangguannya banyak juga ya. Malah kemana-mana jadinya. Aku juga sering kesurupan waktu itu, sering pingsan orangnya. Terus sampai tiba-tiba kucing saya yang tidak kenapa-napa tuh meninggal. Tiba-tiba. Meninggal dalam keadaan ininya kayak membusuk tiba-tiba gitu. Nggak ada yang berantem hewan buas gitu. Enggak. Karena si kucing ini aku rawat dari awal rumah itu bangun ya, nurut gitu sama pemiliknya ya. Kalau kata saya di sini ya di sini aja. Saya sama dia seharian penuh ya, full gitu. Tiba-tiba kok mati, kejer, Lagi ya. dia terbelah, jadi ngebusuk tiba-tiba. Habis maghrib. Tapi kenapa di atas tuh burung ngikutin mulu, Mbak? Ngikutin kita, terus bersuara terus. Burung itu. Burungnya warna hitam. Kenapa? Terus ada apa? Kayak apa? Kayak gagak gak sih? Iya kayaknya ya. Berapa banyak? Satu. Oke. Tapi dia bunyinya kencang gitu. Kak gitu. Ih, serem Nggak banget. ngerti saya kok. Subuh. Dari situ subuh pas azan subuh. Bapak ngaji di depan ruang tamu ya. Ngaji. Kata saya, kok agak aneh gitu ya. Apa? Nggak tahu, saya ngerasa agak aneh. Oke, feelingnya. Soalnya si burung itu nggak pergi emang. Oh, Di jadi atas kenteng jadinya. Tuh. Dari situ bapak saya minta tolong ngobrol gitu ya sama para kiai agak gedein aja. yang lebih mumpuni gitu ilmunya dibanding bapak saya. Ternyata setelah diselidiki, katanya ada yang tidak suka dengan bapak saya, lalu ngirimlah. Jadi si kucing itu peringatan sebenarnya buat bapak saya. Ya ampun. Gitu. Terus bapak saya, masa iya kita harus pergi lagi dari sini? Sedangkan mau mendapatkan di tempat di sini aja bersusah payah sekali bapak mendapatkannya gitu. Akhirnya kakak saya tuh yang nomor 3 sampai ke Cianjur tuh. Sampai ke daerah pelosok juga tuh minta tolong diliatin ada apa, kenapa gitu sama keluarga kita gitu. Karena kan ya emang setelah di sini kita bertempat tinggal ya paling cuma ada cekikikan gitu doang ya, Ya, cuma minor-minor lah ya. Wah ini siapa yang meninggal gitu. Iya, parah. Akhirnya ya itu dikasih tahu juga, ada yang tidak suka, ada yang ngirim gitu. Sama aja.
malah makin gimana ya, Malah makin jadi. memberingas. Malah makin menjadi. Di dalam rumah tersebut tuh semuanya mengalami gatal-gatal, tapi tidak ada bentolnya. Oh, jadi di dalam gitu. Ha-ha. Makanya waktu itu saya Mana tuh? diwanti-wanti sama bapak saya jangan pulang. Karena bapak saya saking sayangnya sama saya, biarkan kamu yang selamat gitu. Biarkan di rumah ini, gimana pun caranya diobatin dengan apa adanya gitu. Dibawa ke rumah sakit pun kagak ngerti. Alergi bukan, dari air bukan, makanan bukan. Karena kan kita udah lama di situ ya. Terus udah gitu, otomatis ya gimana ya, saya juga makin penasaran ya. Kok bisa segininya sampai pengen ngusir kita gitu di tempat itu. Malamnya bapak saya seperti biasa habis subuh itu ngaji. Tapi sebelum ngaji itu ternyata bukan saya doang yang mendengar tuh. Di atas genteng kita itu rame sekali, Mbak. Apa? Rame. Sekayaknya yang denger tuh cuma aku sama bapak aku. Karena mama itu nggak dengar. Sama dua anak ini. Ramenya rame apa, Mbak? Rame. Suara cekikikan, ketuk-ketuk genteng ya. Nggak ngerti dari mana datangnya, gitu kan. Sedangkan kemarin-kemarin paling cuma hihi gitu doang. Apa gitu doang ya kan. Ini malah kok datang kayak apa bergerombol gitu, bergerombol kayak nyerang di atas atap. Pak, gitu, takut gitu ya. Tenang gitu. Nggak apa-apa. Bobo baca doa gitu. Bapak masih di ruang tamu. Nah, ngapain ya aku nggak tahu, tapi yang jelas apa sampai semalaman aku nggak bisa tidur. Terus malam berikutnya bapak tidur di ruang tamu karena mungkin meminimalisir takut ada begituan lagi. Malah ada ini loh, Mbak, ada batu masuk entah lewat mana ya, lewat bolong mana, tapi ada apinya. Kayak ada yang lempar ya. Kayak ada yang lempar. Itu sampai kan bapak kan tidur tuh di samping sini nih, pakai kasur yang kecil. Si itunya bolong, kena api. Sampai kayak berasap. Alesnya inilah ya yang mau tidur. Iya, berasap. Bapak saya udah ngeh. Ini nih batu ini nih yang keladinya. Gitu. Ada yang ngelempar bapak ini, tapi nggak kena gitu. Sampai mau kebakaran kan waktu itu. Tapi untungnya alhamdulillah pada ngeh gitu. Terus bapak saya juga ngelihat langsung itu api, bukan apa namanya, bukan cuman batu yang dilempar, tapi ada apinya. Tapi ada apinya, dan itu juga tidak tahu asalnya dari mana. Karena kan rumah sudah rapet kan, sudah tidak ada celah, masuk begitu aja. Nah, mulai dari situ makin menjadi gatal-gatalnya, Mbak. Sekeluarga. Aku kalau pulang, aku gatal. Tapi kalau aku udah keluar dari rumah itu buat ke kampus lagi, nggak gatal. Jadi pada saat aku cuman di rumah itu aja, aku keluar dari rumah itu, aku nggak gatal. Dan gatal-gatalnya itu ya, semakin nggak bisa ketahan, nggak bisa pakai obat, sering ke rumah sakit, dirawat. Sedangkan kita masih kebal, cuman nggak tahu kenapa bapak bisa selemah itu, nggak bisa nahan ya, nggak bisa nahan semuanya. Malamnya itu telepon suruh pulang, harus pulang. Ya udah, akhirnya pulang saya. Nyampe rumah, banyak saudara, banyak murid-murid yang waktu di kampung itu. Subuh dibangunin, Neng, ayo bangun ke rumah sakit, Neng, kayak gitu. Ya udah, ke rumah sakit tuh saya nunggu giliran jenguk. Pas giliran saya masuk, bapak minta disuapin. Mam, katanya, Neng, disuapin tuh sama saya. Masih ingat saya kan?
Ini Neng Pak, kata mama tuh. Mm-mm. Pak, ini Neng pulang, gitu, jenguk bapak, gitu. Terus udah gitu, oh Neng gitu. Terus giliran lagi kan, keluarlah saya udah nyuapin bapak saya tuh keluar lagi. Mm-mm. Giliran yang lain, tepat di jam 9-an, tiba-tiba suster nyuruh semuanya masuk Mm-mm. dari pihak keluarga. Mm-mm. Taunya bapak saya, gimana ya, diem, nggak tahu ngerasain apa ya, yang saya ingat mungkin itu sakaratul atau gimana ya. Mm-mm. Saya pegang tangannya, si bungsu nyampe, lepas tangannya dari genggaman saya. Meninggal. Oh. Ya udah di situ, ya setelah itu hilang gatal-gatalnya di rumah, Oh, semuanya tuh hilang. semuanya Gangguan hilang. nggak ada. Berarti emang harus bapak yang hilang ya buat ngilangin itu semua ya. Iya. Ih, parah banget sih. Sampai sekarang tuh tidak pernah ada lagi. Itu berarti bapak di istilahnya nggak disukain atau dikirim tuh dari yang kampung sebelumnya ya. Dari kampung sebelumnya, sama di situ juga ada ternyata. Dia merasa tersaingi juga. Berarti mungkin karena bapak orang baik ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi ya sampai sekarang pun orang baik di Selalu sini nih, ada di kalangan aja. kita ini pasti selalu aja ada yang nggak suka kan. Apalagi ini waktu itu bapak istilahnya untuk membawa hal baik agama gitu ya, merubah satu kebiasaan kampung yang mungkin terlalu percaya akan hal-hal yang Mm-mm. ya itulah ya yang nggak beragama istilahnya gitu ya. Tapi ya semoga almarhum bapak masuk surganya Allah ya Mbak ya. Dan Amin, itu ya. udah lama lah ya Iya, kejadiannya. iya 2017 bapak saya meninggal. Desember waktu itu, ingat betul saya Oke. kejadiannya. Berarti terakhir rumah yang di kampung yang sebelum berangkat pakai getek tuh masih ada gak? Kalau sekarang nih Sepertinya masih ada. Sepertinya masih terbengkalai gak sih? ada. Terbengkalai. Tidak ada yang berani nempatin, entah kenapa. Iya mungkin karena ya pro kontra kemarin lah ya. Pas saya kontra di sana waktu itu lah ya. Mungkin ya udahlah itu punya bapak itu dulunya, udah nggak usah kayak gitu kali ya. Ya udah, semoga ya keluarga sampai sekarang pada detik ini ya Mbak Nia juga sehat ya sama Iya. keluarga. Yang penting itu jangan aduh itu cerita yang benar-benar nyentuh banget. Tapi setelah bapak meninggal itu, kita keluarga itu berhusnuzon ya, berbaik sangka terus sama Allah. Takutnya malah kita mengira-ngira itu karena ulah manusia kan, karena ulah sihir itu, jadinya takutnya malah kita dosa kan, ke bapak juga tidak tenang gitu kan. Pada akhirnya kita ikhlas, karena mungkin ini sudah jalan Allah manggil bapak. Tapi ya itu ya rasa belum terima tuh sampai sekarang masih ada ya Mbak ya. Kayak kok bapak harus duluan gitu ya. Karena pada saat itu bapak itu nunggu aku lulus dulu kuliah. Karena yang pengen ngelihat pakai toga itu bapak ya. Jadi ya udah dari situ sampai sekarang tuh kayak masih ngesak ya kalau ingat. Kalau ingat kejadian kenapa harus bapak gitu ya. Iya. Kenapa harus ada kejadian itu gitu. Sampai anaknya nih menikah nih. Karena kan beliau pengen banget saya menikah dulu, pakai toga dulu. Iya, masih ya pengen ngelihat anaknya yang ini gitu sukses dulu. Tapi ternyata udah nggak ada duluan. Gitu. Tapi pasti diterima di Allah dan surga Allah lah Mbak. Karena kan bapak juga orang baik ya almarhum. Aja. Ya. Mbak, aku makasih banget Mbak Nia udah bisa share cerita di sini yang bener-bener bikin ya ini pengalaman yang pahit, pengalaman horornya juga ada, komplit di kampung. Daerah mana Mbak tadi? Oh, di daerah terpencil banget itu di Jawa Barat. Terpencil banget di Jawa Barat. Nah, makasih banget nih buat Mbak Nia yang udah hadir di sini, dan makasih banget nih buat pendengar kisah yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau untuk kalian nih yang pengen banget cerita sama kayak Mbak Nia, wajib banget kalian langsung aja DM Instagram kita di suarakisah_id. Dan jangan lupa kalian like, komen juga nih, siapa tahu kalian punya cerita-cerita kampung sama kayak Mbak Nia. Oke, gue Rara.
dan Nia. Bania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.